Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Samsabila, NIM 1900111168. Di sini saya kelas teori portofolio analisis investasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang portofolio model Markowitz. Teori dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz sekitar tahun 1952-an. Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak, namun dengan risiko yang terkecil. Pemilihan portofolio dari banyak sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Teori portofolio sangat erat hubungannya dengan pertanyaan bagaimana menemukan kebijakan optimal untuk menginvestasikan berbagai aset. Model Markowitz adalah model optimalisasi portofolio yang membantu investor memilih portofolio yang paling efisien dengan menganalisis berbagai kemungkinan portofolio dari sekuritas yang diberikan. Ini didasarkan pada analisis mean variance, yang berarti bahwa pengembalian yang diharapkan dan risiko masing-masing portofolio dipertimbangkan. Model Markowitz adalah konsep dasar dalam teori portofolio modern. Ini digunakan oleh investor untuk membuat portofolio yang memenuhi toleransi risiko masing-masing dan tujuan pengembalian. Meskipun demikian, investasi dunia nyata tidak dapat menghilangkan tingkat risiko. Dengan demikian, investor harus memiliki selera risiko. Investor baru khususnya dan mendapat manfaat dari teori ini. Model portofolio Markowitz mempopulerkan diverifikasi. Belum lagi pentingnya memahami dan menghindari risiko portofolio yang sistematis. Sisi negatifnya keterbatasan model Markowitz berasal dari ketergantungannya yang berlebihan pada asumsi. Kelemahan ini dapat membuat kesimpulan tidak relevan dengan kondisi pasar yang berlaku. Berikut asumsi Markowitz. Yang pertama adalah model tersebut mengasumsikan bahwa investor rasional dan akan selalu berperilaku dengan cara tertentu. Yang kedua, model tersebut mengasumsikan bahwa hanya ada dua jenis aset yang berbeda, pengembalian rendah dan pengembalian tinggi. Yang ketiga, Harry Markowitz berpendapat bahwa pasar akan selalu bekerja ke arah tertentu dan akan selalu efisien. Tapi ini tidak selalu terjadi. Yang keempat, diverifikasi itu penting. Tapi teori menganggap diverifikasi adalah salah satu atau satu-satunya cara untuk meminimalkan risiko investasi. Yang kelima, model portofolio Markowitz mengasumsikan bahwa setiap investor memiliki akses tak terbatas terhadap informasi tentang perubahan pasar. Pada kenyataannya, investor seringkali kekurangan waktu dan keahlian untuk mengumpulkan data yang relevan. Yang keenam, Markowitz berasumsi bahwa semua investor menghindari risiko, tetapi itu tidak benar secara universal. Yang ketujuh, model tersebut menyebutkan kelompok kerugian dan dapat ditanggung, tetapi tidak semua investor di dunia nyata mampu membelinya. Berikut rumus Markowitz di sini. Keterangannya adalah RP, pengembalian portofolio yang diharapkan, RM adalah pengembalian portofolio pasar, IRF adalah suku bunga bebas risiko, M deviasi standar pasar, P standar deviasi portofolio. Keuntungan dari model Markowitz adalah sebagai berikut. Yang pertama, portofolio menjadi resisten terhadap risiko sistematis. Yang kedua, diverifikasi membantu investor memahami berbagai sektor. Yang ketiga, portofolio seperti itu sesuai dengan penciptaan kekayaan jangka panjang dan keuntungan jangka pendek. Yang keempat, berbagai instrumen keuangan cocok dengan strategi investasi ini. Selain ada keuntungan, ada juga kerugiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ini sering disebut Markowitz sebagai mean variance model. Ini lebih condong ke variance dan cenderung mengabaikan potensi risiko. Yang kedua, itu tidak menjamin pengembalian yang baik dan hanya berdasarkan data historis. Dan model tidak memperhitungkan biaya terikat seperti komisi broker
pajak, dan biaya lainnya. Yang terakhir, seluruh model didasarkan pada asumsi pasar saham yang tidak relevan. Pada kenyataannya, pasar saham sama tidak terduganya dengan volatilitasnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih 10 emiten untuk dianalisis portofolio model Markowitz. Emiten yang dipilih adalah 10 emiten tercuan sepanjang tahun 2023 menurut website www.cnbindonesia.com. Yang pertama adalah emiten BYAN. Emiten BYAN atau Bayan Resource menempati urutan pertama dalam daftar saham dengan dividen terbesar di tahun 2022. BYAN berhasil membukukan kinerja dengan sangat baik. Bahkan dari kuartal pertama tahun 2022, emiten yang merupakan produsen batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ini membagikan dividen dengan nominal yang terbilang fantastis, yaitu mencapai 15,62 triliun. Dengan demikian, para investor akan mendapatkan dividen sebesar 4.385 per lembar sahamnya. BYAN sendiri telah melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya pada 15 Juni 2022 tahun lalu. Yang kedua, GEMS, yaitu emiten Golden Energy Minus, yang menempati urutan kedua dalam daftar saham dengan dividen terbesar di tahun 2022. Emiten ini membagikan dividen kepada investor hingga 5 kali dengan nominal yang berbeda-beda. Jadi jika diakumulasikan, para investor akan memperoleh dividen dengan total sekitar 1.396 per lembar saham hingga tutup buku di tahun 2022. Yang ketiga ada ASBI, yaitu PT Asuransi Bintang Tbk. ASBI ini menjalankan bisnis asuransi umum dan reasuransi baik secara konvensional maupun syariah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 1955. Menurut data Indonesia.com merangkum 8 saham emiten asuransi yang berhasil mencetak kenaikan harga saham tertinggi. Saham PT Asuransi Bintang Tbk menyusul dengan mencetak kenaikan harga sebesar 15,65% dari 294 menuju 340. Selanjutnya, yang ke nomor 4 adalah emiten ADMF. Emiten yang keempat ini juga termasuk ke dalam daftar saham dengan dividen terbesar di tahun 2022. Adalah Adira Dinamika Multifinance. ADMF merupakan emiten yang bergerak di industri pembiayaan konsumen di tahun 2022. ADMF membagikan dividen tunai sebesar 607 per lembar saham pada para investor yang sudah dibayarkan pada 29 April 2022 lalu. Dividen yang diberikan ADMF ini berasal dari 607 miliar atau 50% laba bersih ADMF di tahun buku 2021. Yang kelima ada BMRI. Bank Mandiri menjadi emiten perbankan yang menempati urutan kelima dalam daftar saham dengan dividen terbesar di tahun 2022. Pembagian dividen oleh BMRI dengan nominal 360 per lembar saham ini merupakan kali ke-10 emiten ini membagikan dividen semenjak melantai di BI. Pencairan dividen ini sendiri telah dilakukan BMRI pada 6 April 2022 yang lalu. Yang keenam adalah PT PAM Mineral Tbk atau NICL. PT PAM Mineral Tbk NICL membukukan laba bersih senilai 149,72 miliar sepanjang 2022. Tahun 2022. Jumlah ini melesat
230,10% dari realisasi laba bersih pada 2021 yang hanya 45,36 miliar. Akibatnya, laba per saham dasar NICL ini naik menjadi 15,50 dari semula yang harganya 5,26. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan pendapatan NICL. Produsen nikel ini membukukan pendapatan senilai 1,13 triliun, melesat 170% dari pendapatan di periode 2021 yang hanya 419,44 miliar. Selanjutnya yang nomor 7 ada PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA. PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA terus berusaha menggenjot lini bisnis ekspor. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menjajaki peluang kerjasama ekspor dengan sejumlah calon partner strategis. Setelah sebelumnya berhasil mendapatkan 3 partner ekspor dari India, Harta Dinata kini sedang mempertimbangkan untuk menambah partner ekspor baru dari negara lain. Pemilihan negara-negara Asia sebagai tujuan negara ekspor bukan tanpa alasan. Menurut pemaparan Tendra, pembeli emas terbesar di dunia itu berasal dari negara India dan China. Maka dari itu, HRTA melihat adanya potensi pasar yang sangat besar di negara-negara Asia, di mana konsumsi emas di India saja mencapai 700 ton lebih setiap tahunnya. Yang kedelapan ada PT Mentobi Karyatama Raya Tbk atau MKTR. Perseroan didirikan dengan nama PT Platinum Wahab Nusantara sebagai termaktub dalam Akta Pendirian nomor 16 tanggal 6 Juni 2018 sejak berdirinya hingga sekarang. Perseroan telah memiliki merek usaha makanan dan minuman yaitu Teguk PT Mentobi Karyatama Raya Tbk atau MKRT, menyiapkan sejumlah strategi pengembangan di tahun 2023. Hal ini menyusul target pertumbuhan pendapatan hingga 20% hingga akhir tahun nanti. Direktur Utama MKTR, yaitu Heri M. Hanadir, mengatakan optimis perseroan didorong dari harga CPO yang dinilai masih baik di 2023. Selain itu, perusahaan juga telah menyiapkan beberapa rencana ekspansi. Yang ke-9, PT Sumber Mas Konstruksi Tbk atau SMKM. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk didirikan pada tanggal 4 Februari 1981. Perusahaan pada tahun 1982 mulai memasuki kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi jalan dan saluran air. PT Zaren Capital Investama telah menambah kepemilikan sahamnya atas emiten kontraktor umum dan desain interior PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. Ini merupakan kepemilikan perdana Zaren Capital Investama terbesar SMKM. Adapun transaksi ini terbagi menjadi 2 kali, yakni sebesar 150 juta dan sebesar 100 juta. Dan keduanya terjadi pada tanggal 7 Maret 2023. Maka perusahaan memborong sebanyak 250 juta dengan harga per saham dengan harga 264, total nilai transaksi mencapai 660 miliar. Usai transaksi, Zaren Capital Investama memegang 19,95% saham SMKM. SMKM tercatat di BEI pada 9 Maret 2022 dengan raihan dana penawaran saham perdana sebesar 66 miliar. Yang terakhir ada PT Surya Semesta Internusa, yaitu SSIA. SSIA sebelumnya dikenal dengan nama PT Multi Investments Limited. Didirikan pada tanggal 15 Juni 1971. Nama perusahaan kemudian menjadi PT Surya Semesta Internusa atau SSIA. Pada tahun 1995, bisnis utama SSIA adalah pengembangan kawasan industri dan real estate.
Konstruksi pada perhotelan. PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA mencatatkan peningkatan pendapatan yaitu 25,11% per kuartal 1 per 2023. Hal ini sejalan dengan rugi yang menyusut, yaitu sebesar 87,71% dari pada 3 bulan pertama tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023, SSIA mencatatkan pendapatan sebesar 958,95 miliar pada 3 bulan pertama 2023. Pendapatan ini naik 25,11% dari 766,43 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau secara year on year. Secara rinci, pendapatan dari jasa konstruksi mencapai 650,87 miliar atau naik 4,81%. Dan perhotelan sebesar 179,88 miliar atau naik sebesar 196,3%. Berikutnya sewa, parkir, jasa pemeliharaan dan utilitas mencapai 80,39 miliar atau naik 2,10%. Dan tanah kawasan industri mencapai 5,23 juta atau naik sebesar 97,2%. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil analisis 10 emiten. Analisis portofolio model Markowitz. Nah, di sini ada 10 emiten. Yang pertama ada ADNF, BNRI, BAN, GEMS, HRTA, NKTR, NICL. Selanjutnya ada SMKM, ada SSIA, dan ada ASBI. Nah, terus dari semua emiten ini, nilai dari clause ini yang diambil dan dipindahkan ke data harga saham. Data harga saham. Dan setelah dimasukkan semua ke dalam data harga saham, selanjutnya di sini untuk mencari return-nya dengan cara harga yang sekarang dikurang dengan harga yang kemarin, yang ini, dan dibagi dengan harga yang dibagi dengan harga kemarin juga, dan mendapatkan hasil return. Data return 10 emiten, dan semuanya saya tinggal diginikan saja, di copy dan mendapatkan semua hasil data return. Selanjutnya sini untuk mencari RI-nya dengan cara rata-rata dari 10 emiten ini satu-satu. Data dari rata-rata dari emiten ADNF di sini sampai sini, mendapatkan hasil ini. Selanjutnya standar deviasinya menggunakan rumus STDEF dan juga mengambil nilai dari awal, yaitu dari nilai ADNF yang ini 0,0074 sampai
akhir, yaitu di sini, minus 0,9870. Mendapatkan hasil ini. Selanjutnya, untuk covariance, di sini nilainya didapatkan oleh ini, RRI-nya dibagi dengan standar deviasinya. Mendapatkan nilai hasil minus 6,3552. Dan setelah itu saya kopas ke samping semuanya, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, mencari varian kovarian. Di sini sudah ada rumusnya dengan rumus ini, PARP dan tinggal dikopas saja. Selanjutnya mencari korelasi dari emiten ADMF itu 1, DMRI ini juga 1 semua. Ini nilainya, DMRI, ADMF 0,103 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada nilai A, B, C, dan D. Di sini sudah ada rumusnya. Ini juga sama, sudah ada rumusnya. Selanjutnya di sini portofolionya. Dari 10 emiten, dan ini nilai maksimal. Sampai di sini ya, NPV-nya sudah dapat juga dengan memakai rumus sebesar 0,0087 dan 0,0114. Nah, untuk mendapatkan grafik scatter ini dengan cara nilai dari ADMF ini, portofolio yang ini, di drop sampai ke bawah, sampai di sini. Nah, terus pakai insert, dan di sini ada recommended chart di sini. Nah, kita memilih pakai ini dan klik OK, dan mendapatkan hasil ini, nilai scatternya. Nah, untuk ini menyajikan static return-nya, dan ini menyajikan seberapa besar risikonya. Nilainya mengarah ke sini, huruf besar. Hasil analisis metode Markowitz ini hasilnya seperti ini. Sekian dari hasil penelitian, hasil analisis model portofolio model Markowitz 10 emiten yang saya pilih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.